pemahaman, dan juga menambah keterampilan, skill, sikap Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas-tugas fungsinya. Salawat dan salam adalah kita sampaikan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para keluarganya. Semoga kita semua sebagai umatnya yang terpilih, umat yang teristimewa, dapat melaksanakan sunnah-sunnahnya, dapat melaksanakan sabda-sabdanya, dapat melaksanakan keteladannannya. Hutang budi akhir zaman, tapi insya Allah akan menjadi umat yang terpilih di antara umat-umat sebelumnya. Maka wajib bagi kita untuk meneladani, menguswah kepada beliau terhadap segala sabdanya, tuntunannya, dan ajaran-ajarannya. Bapak Ibu yang hormati, pada kesempatan yang baik ini, saya mendapatkan kesempatan untuk bersilaturahim dengan Bapak Ibu dan berbagi informasi terkait dengan bagaimana kebijakan pelatihan sumber daya manusia. Sebagaimana kita ketahui, manusia adalah makhluk yang dinamis, makhluk yang selalu mengikuti dan menuntut adanya perubahan, makhluk yang inovatif, makhluk yang dinamis, makhluk yang bergerak. Nah, maka dari itu, sunatullah tersebut adalah sesuai dengan struktur organisasi kita, organisasi Kementerian Agama. Ada satu unit yang merespon, yang bertugas dan melaksanakan fungsi untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, merespon perkembangan, dan memenuhi kebutuhan Bapak Ibu di bidang peningkatan kompetensi, pengetahuan, sikap, dan perilaku. Nah, unit yang melaksanakan tugas tersebut adalah Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa dalam struktur Kementerian Agama itu ada 11 unit eselon 1. Salah satunya adalah Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Mungkin yang sering berinteraksi dan Bapak Ibu sering mendengar, yang menaungi Bapak Ibu, mengurus Bapak Ibu, yang melahirkan regulasi-regulasi dalam melaksanakan tugas Bapak Ibu adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Itu urusan pendidikan. Kaitan dengan pendidikan untuk para sumber daya manusia Kementerian Agama menjadi ranahnya Badan Kementerian Agama. Dalam pelatihan terhadap berbagai manusia yang berada pada wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, segala langkah, segala regulasi, segala program berada di bawah kementerian yang berada dalam pemerintahan harus merujuk kepada kebijakan pemerintah pusat. Nah, kebijakan pemerintah pusat tersebut berada pada presiden dan wakil presiden yang dirumuskan dalam visi dan misi. Bapak Ibu perlu mengetahui, dan saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui, visi misi pemerintah untuk periode 2020-2024. Visi pemerintah atau visi presiden tahun 2020-2024 adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Kalimat yang sangat singkat, berbobot, visioner, makro, ini adalah visi pemerintahan kita. Di sana ada kalimat Indonesia maju. Nah, ini kalimat maju, ranah kita, ranah Bapak Ibu, ranah para pendidik, ada dalam kalimat dan kata ini, yaitu maju. Mewujudkan Indonesia maju. Kita menjadi orang-orang yang berada pada tugas-tugas fungsi untuk mewujudkan Indonesia maju.
Indonesia Maju ketika dijabarkan dalam misi, atau kalau keseluruhan, visi tadi dijabarkan dalam konteks yang lebih tegas, yang lebih jelas, adalah terurai dalam misi. Yaitu misi Presiden ada 9. Yang pertama adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia. Yang kedua adalah struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, pembangunan yang merata dan berkeadilan, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, 5, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, yang ke-6, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, 7, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, 8, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, 9, sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan Indonesia. Dari 9 misi ini, Bapak Ibu, para guru, para kepala madrasah, para insan-insan pendidikan, para tenaga kependidikan, menjadi tulang punggung, menjadi front line, menjadi garis terdepan untuk mewujudkan misi yang pertama, yaitu meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Itu. Misi ini dan visi ini adalah menjadi pijakan kami, pijakan Kementerian Agama, pijakan Badan Litbang Diklat dalam merumuskan kebijakan pelatihan pada Kementerian Agama. Sehingga linear antara Indonesia Maju dan kualitas manusia Indonesia. Kemudian kalau kita tarik pada visi misi Kementerian Agama, karena kita berada pada rumah besar yaitu Kementerian Agama, kita harus tahu dalam periode 2020-2024 arah pembangunan, arah program Kementerian Agama kemana. Bapak Ibu harus mengetahui sebagai bagian dari warga Kementerian Agama. Jangan sampai kita sebagai warga Kementerian Agama tidak tahu visi misinya untuk periode ini. Jangan sampai kita seperti orang yang naik dalam bis, sudah duduk, tapi bis mau kemana kita nggak tahu. Jangan sampai seperti orang naik kereta, sudah duduk, tidak tahu mau kemana keretanya. Jangan sampai seperti penumpang pesawat terbang, sudah duduk, bahkan sudah terbang, tidak tahu mau kemana ini pesawat. Kita sebagai warga Kementerian Agama harus tahu visi dan misinya Kementerian Agama. Misi Kementerian Agama tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, berdasarkan gotong royong. Kalau kita cermati visi Kementerian Agama di kata-kata yang awal atau pada tag ini, yang pertama adalah Kementerian Agama yang profesional. Kementerian yang profesional, yang manajemennya bagus, yang akuntabilitasnya bagus, yang transparansinya bagus, memenuhi standar-standar organisasi modern. Kita semua adalah warga Kementerian Agama. Bapak Ibu, dalam rumah besar Kementerian Agama, mari jadikan rumah besar Kementerian Agama dengan seluruh levelnya adalah menjadi kementerian yang profesional. Bapak Ibu berada di wilayah madrasah, mari kita wujudkan madrasah yang profesional, madrasah yang reform, madrasah yang akuntabilitas, madrasah yang berkelas dunia. Itu namanya profesional. Itu ketika visi kementerian kita tarik kepada rumah kita masing-masing. Sama halnya ketika kita tarik lebih detail lagi adalah mari kita jadikan insan-insan Kementerian Agama yang profesional. Mari kita jadikan guru-guru kita maksud saya Bapak Ibu menjadi guru yang profesional. Nah, kemudian setelah profesional lembaganya,
andal dalam membangun masyarakat yang soleh. Sangat mulia sekali visi Kementerian Agama mewujudkan manusia yang soleh. Bapak Ibu, insya Allah adalah menjadi bagian orang-orang yang akan mewujudkan nilai-nilai kesolehan dan orang-orang yang soleh. Untuk menjadikan murid yang soleh, murid yang solihah, saya yakin kita mulai dari diri kita. Keteladanan itu lebih ampuh biasanya. Keteladanan kita akan menjadikan orang soleh, kita soleh dulu. Kita akan membersihkan kantor, membersihkan instansi kita juga harus bersih dulu. Itu lebih sempurna dan lebih ampuh. Mewujudkan Kementerian Agama yang profesional, yang andal dalam membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas, dan unggul. Moderat, cerdas, unggul. Moderat. Nah, Bapak Ibu cukup familiar saat ini sering kita dengar istilah moderat, moderasi beragama, Islam yang moderat, Islam agama yang moderat, orang yang moderat. Itu menjadi salah satu poin dalam visi Kementerian Agama, moderat. Moderat, sekarang kata moderat ini masuk menjadi salah satu program utama Badan Perencanaan Nasional. Program dari pemerintah melalui kementeriannya, yaitu Kementerian Bappenas, menjadikan moderat sesuatu yang penting, sesuatu yang harus mendapatkan prioritas. Sehingga di sana ada program yang arahnya adalah mewujudkan manusia yang moderat, manusia Indonesia moderat, dengan mengedepankan sebagai umat beragama, yaitu moderasi beragama. Moderasi beragama. Moderasi beragama adalah kita sebagai umat beragama dalam melaksanakan nilai-nilai keagamaan, kita mengedepankan kemoderatan. Moderat artinya kita menebarkan kesejukan, kenyamanan, persatuan, silaturahim, rahmatan lil alamin. Baik, itu visi Kementerian Agama. Misinya, misi Kementerian Agama yang pertama adalah meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama, kepribadian umat. Ketika bicara masalah pembentukan karakter kepribadian umat bangsa, maka urgensi peran lembaga pendidikan menjadi sangat penting. Dan kita semua insya Allah, terutama adalah lembaga-lembaga pendidikan di Kementerian Agama, mengarahkan programnya, kurikulumnya adalah untuk mewujudkan misi ini, yaitu meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama. Umat beragama yang soleh, umat beragama yang baik. Ketika sudah baik, sudah soleh, maka insya Allah dia akan dapat memerankan nilai-nilai keagamanya dengan baik, dengan mengedepankan, menjunjung tinggi nilai-nilai keagungan dan keluhuran nilai-nilai agama itu. Yang kedua, misi adalah memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Ini penting, moderasi dan kerukunan. Tadi moderasi sudah saya sampaikan sekilas. Kerukunan, seperti apa kerukunan kita? Kerukunan dalam trilogi kerukunan umat beragama, yaitu kerukunan antar umat beragama. Antara umat Muslim dengan Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, Kristen, itu antar. Sesama umat beragama, kita kelola potensi keragaman beragama dengan sebaik-baiknya dan dikelola melalui lembaga forum kerukunan umat beragama. Kemudian juga di sana adalah kerukunan intern umat beragama. Kita ketahui dalam satu agama, dalam satu keyakinan, di sana pun ada kelompok-kelompok, ada faksi-faksi, ada paham-paham, yang paham-paham tersebut harus dikelola sebaik-baiknya agar menjadi kekuatan dan menjadi ukhuwah Islamiyah. Atau
ukhuwah basyariah, yaitu kebersamaan dan kebersatuan. Yang ketiga adalah kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Kita ketahui, Bapak Ibu, salah satu kekhasan pemerintahan Indonesia adalah memiliki ruang yang cukup, memiliki perhatian yang cukup pemerintah terhadap agama sebagai urusan pribadi masing-masing. Agama adalah urusan pribadi-pribadi, pemerintah adalah urusan pemerintah, sehingga pemerintah tidak hadir mengurus urusan ibadah dan agama. Mereka akan haji berangkat sendiri, akan umroh berangkat sendiri, tidak ada regulasinya, tidak ada perlindungannya, tidak ada jaminannya, tidak ada perantaranya, tidak ada dutanya. Kementerian Agama adalah wakil dari pemerintah, hadir untuk mengurus umat. Inilah implementasi dari nilai ketuhanan yang Maha Esa. Implementasi bahwa agama mendapatkan perhatian, pemerintah hadir untuk memberikan ruang dan jaminan kehidupan beragama. Itu yang ketiga, ya. Jadi hubungan antara umat beragama dengan pemerintah. Satu hal yang kita syukuri, yang tidak atau sebagian besar negara banyak berguru kepada Indonesia dengan beragam agama, beragam suku dapat dikelola dengan baik karena di sana kita wadahi, kita fasilitasi, pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan melalui regulasi-regulasi di bidang perlindungan umat beragama. Berikutnya, misi yang ketiga adalah meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata. Layanan keagamaan adalah bagaimana memberikan kemudahan umat untuk melaksanakan ibadah sosialnya, melaksanakan nilai-nilai agamanya. Melaksanakan kemudahan membayar zakat, melaksanakan ibadah haji, melaksanakan umroh. Itu adalah bagian dari layanan keagamaan. Kemudahan mendirikan tempat ibadah, kemudahan perlindungan terhadap penyelenggaraan hari-hari besar Islam. Itu adalah bagian dari peningkatan layanan keagamaan. Banyak sekali hal yang perlu kita syukuri, perkembangan di bidang layanan keagamaan ini. Berikutnya yang keempat, meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu. Ini ranah Bapak Ibu. Amanah dari misi Kementerian Agama yang keempat adalah menjadi ranah kita semua, ranah Bapak Ibu di dunia pendidikan, yaitu meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu. Meningkatkan, ada kata-kata meningkatkan. Ya, ini apa yang telah kita capai di periode sebelum ini, mari kita tingkatkan. Prestasi-prestasi kita yang kemarin baru level kabupaten, ayo kita tingkatkan di level provinsi, provinsi ke level nasional, nasional ke internasional. Satu kebahagiaan bahwa salah satu madrasah aliyah kita itu adalah masuk dalam 10 besar sekolah menengah atas terbaik se-Indonesia. Jadi ranking 10 besar, ya, sekian ratus SMA, sekolah menengah atas se-Indonesia, di ranking Madrasah Aliyah Insan Cendekia itu masuk dalam 10 besar tersebut. Itu satu kesyukuran, satu kebahagiaan bahwa madrasah sudah mampu berbicara, sudah mampu tampil di tingkat nasional, bersaing dalam kebaikan, berprestasi, berlomba dalam kebaikan dengan selevelnya. Kami mengharapkan melalui pelatihan yang kami laksanakan dapat memotivasi Bapak Ibu, menambah pengetahuan, menambah kemampuan, agar kemampuan tersebut dapat menunjang proses pembelajaran, proses kegiatan belajar mengajar dalam memudahkan peserta didik memperoleh materi-materi melalui pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran.
Itu yang keempat. Yang kelima adalah meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan. Misi keempat, kelima masih terkait dengan pendidikan. Maka wajar apabila anggaran pendidikan pada Kementerian Agama menempati posisi terbesar. Dengan segala kekurangan yang masih dirasakan, tapi anggaran pendidikan menempati hampir 80% dari anggaran Kementerian Agama. 68 triliun Kementerian Agama, anggarannya hampir 48 itu adalah anggaran pendidikan. Untuk pembangunan perguruan tinggi, untuk tunjangan gurunya, untuk fasilitasnya, untuk dana-dana untuk peningkatan kompetensi, untuk fasilitas murid-muridnya. Betapapun masih ada kekurangan, tapi kita syukuri bahwa itu sudah lebih banyak, lebih baik dibanding dengan sebelumnya. Mari kita manfaatkan fasilitas dukungan-dukungan tersebut untuk meningkatkan potensi, meningkatkan mutu pendidikan kita. Yang keenam, memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. Baik itu adalah terkait atau visi misi kementerian yang merujuk, mereferen terhadap misi dan visi pemerintah. Bapak Ibu yang saya hormati, peran dari Badan Litbang dan Diklat atau peran dan kebijakan pelatihan adalah untuk mendukung mewujudkan visi misi yang tadi. Visi misi kementerian di bidang pendidikan, peningkatan kualitas, peningkatan daya saing, layanan keagamaan, peningkatan mutu. Nah, maka dari itu, maka Badan Litbang dan Diklat pelatihan kami arahkan untuk memberikan kompetensi peningkatan pengetahuan terhadap para tenaga kependidikan, para pendidik, para abdi negara, ASN yang melaksanakan tugas-tugas keagamaan dan juga tugas administrasi. Dari data yang kami ada, sebagian besar pelatihan-pelatihan kami ini adalah diporsikan, diarahkan untuk porsi para tenaga pendidik dan para guru. Dapat dilihat pada tabel output pelatihan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Tahun 2015 sampai 2019, Badan Litbang Kementerian Agama telah melaksanakan diklat terhadap 275.123 orang. Dari jumlah 275.000 tersebut, sebanyak 67.908 adalah pelatihan untuk tenaga administrasi. Untuk Kasubag Tata Usaha, untuk pengelola keuangan, untuk pengelola barang milik negara, untuk para pustakawan, laboratorium, pengelola laboratorium, laboran, untuk para pejabat eselon 4, untuk para tenaga administrasi, tata persuratan, dan sebagainya. Seluruh Indonesia yang mencapai jumlah 67.000 sekian. Dari 275.000 alumni, 67.000 administratif, tenaga administrasi, yang 207.000 adalah untuk tenaga teknis pendidikan dan keagamaan. Jadi jauh sekali perbedaannya. Sesuai dengan komposisi anggarannya dan sesuai dengan misi tadi. Memang dalam misi tadi berkali-kali menyebut layanan keagamaan, layanan pendidikan, peningkatan pelayanan, peningkatan pendidikan, daya saing, kualitas. Maka kita untuk mewujudkan visi misi tadi, formasi, format anggaran, alokasi, pelatihan juga diarahkan sebagian besar untuk tenaga pendidikan dan keagamaan. Jadi 207.000 adalah untuk guru,
untuk pengawas, untuk kepala madrasah, ya, kemudian untuk para penyuluh, para penghulu yang jumlahnya pasti tidak sebanyak tenaga pendidikan dan para guru, pengawas, kepala madrasah, dan insan-insan pendidikan. Itu dapat dilihat prosentasenya seperti itu. Insya Allah di tahun 2020 ini sampai dengan 2024 kami juga akan dan sedang melaksanakan proses-proses pelatihan ini. Proporsinya adalah mencerminkan proporsi dan amanah yang tertera dalam misi visi Kementerian Agama, yaitu tetap sebagian besar diarahkan kepada tugas-tugas dan fungsi di bidang pendidikan. Di tahun 2020 sampai dengan 2024, kami akan melaksanakan pelatihan sebanyak 350.000 orang. 350.000 orang. Dan insya Allah akan bertambah lebih dari ini. Karena dengan suasana pandemi COVID yang masih melanda di negara kita ini, kita berdoa semoga Allah SWT segera mengangkat dan menyehatkan warganya agar terhindar dari COVID ini. Maka pelatihan di periode 2020 sampai dengan 2024 ini kami akan mencapai 350.000 orang. Mungkin dan kami yakin bisa lebih banyak karena kami akan memberdayakan, akan memfungsikan, akan mengembangkan pola-pola pelatihan. Kalau yang lalu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, pelatihan didominasi di proporsi yang terbanyak adalah pada pelatihan klasikal, pelatihan tatap muka, pelatihan di kampus. Ke depan, kami akan memperbanyak pelatihan jarak jauh. Tentu dengan pelatihan jarak jauh, akan lebih banyak peserta yang ikut berpartisipasi, banyak peserta yang mengikuti, dengan anggaran yang lebih hemat dan lebih fleksibel. Hematnya adalah tidak memerlukan uang transport, tidak memerlukan catering untuk konsumsinya, tidak memerlukan pemeliharaan ruang sidangnya, tidak memerlukan peralatannya, tapi itu semua bisa dialihkan menjadi menambah jumlah peserta, sehingga lebih banyak lagi kawan-kawan kita yang mendapatkan peningkatan potensi. Kalau yang hari ini mungkin satu madrasah hanya 2 orang, insya Allah ke depannya frekuensi kepesertaannya akan lebih sering, lebih banyak, sehingga kita semua adalah menjadi insan-insan yang selalu bertambah diri di bidang pengetahuan keterampilannya. Itu terkait dengan target-target kami ke depan. Selanjutnya kami juga mentargetkan bahwa wawasan keagamaan ASN semakin baik. Semakin baik, termasuk salah satu program yang harus kita laksanakan. Karena moderasi beragama yang sudah terprogramkan, yang sudah muncul dalam visi misi dan juga sudah diprogramkan oleh pemerintah, kita harus wujudkan. Maka program-program terkait dengan moderasi beragama akan terus kita tambah, kita perluas jangkauannya, kita perbanyak pesertanya, karena para guru, para ASN, dan juga insan-insan Kementerian Agama yang memiliki pemahaman yang luas dan luas di bidang keagamaan akan menjadi agen-agen untuk menyebarkan, menyuarakan, mendakwahkan tentang Islam yang rahmatan lil alamin, agama yang moderat, dan juga kawan-kawan yang berwawasan moderat tadi. Itu untuk target mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki wawasan keagamaan yang moderat. Kemudian kami juga mengharapkan kompetensi para peserta pelatihan terus dari tahun ke tahun meningkat.
Bapak Ibu hari ini ikuti pelatihan. Kami harapkan meningkat kompetensinya. Ya, meningkatkan kompetensinya. Belajar tentang multimedia sebagai media pembelajaran. Betul-betul bisa dimanfaatkan kemampuan Bapak Ibu di bidang multimedia ini menjadi sarana untuk meningkatkan kemudahan-kemudahan murid dalam belajar. Belajar dengan metode lama, metode yang tiap hari, tiap tahun selalu berkembang. Apalagi di masa pandemi ini, metode pembelajaran berkembang pesat dengan pemanfaatan IT. Bagaimana IT bisa menunjang Bapak Ibu dalam memberikan kemudahan-kemudahan, pemahaman-pemahaman, akselerasi percepatan murid-murid kita memahami satu mata pelajaran, dua mata pelajaran, dan pengetahuan yang diajarkan. Jadi peningkatan kompetensi menjadi prioritas kami. Maka Bapak Ibu jangan hanya mengandalkan pada target selesainya pelatihan dengan sertifikat, tapi bagaimana pemanfaatan kompetensi itu untuk memfasilitasi pembelajaran dan proses belajar mengajar pada sekolah, pada madrasah, Bapak Ibu semuanya. Yang berikutnya adalah peningkatan pemanfaatan alumni diklat. Alumni-alumni kami, alumni-alumni pelatihan, jangan sampai tidak terberdayakan. Sudah dilatih menjadi calon kepala madrasah, semoga segera diangkat menjadi kepala madrasah. Sudah dilatih menjadi calon kepala pengawas, diharapkan segera diangkat. Kalau memang masih lama dan belum waktunya, ya jangan diikutkan pelatihan dulu. Beri kesempatan yang sudah siap. Itu diharapkan demikian, supaya betul-betul indeks pemanfaatan alumni pelatihan adalah semakin baik. Maka kami perlu bekerjasama dengan para pejabat Kanwil, Kemenak, agar yang ditugaskan setelah selesai, maka dalam waktu tertentu dimanfaatkan kemampuannya, pengetahuannya, dan potensinya sesuai dengan pelatihan yang telah diikuti. Pelatihan multimedia menjadi media pembelajaran, berikan peran seluas-luasnya bagaimana pembelajaran itu difasilitasi dengan multimedia yang akan memberikan kemudahan-kemudahan. Selanjutnya, kami juga terus berusaha agar pelatihan yang kami laksanakan berstandar ISO. Pelatihan-pelatihan kami tiap tahun diakreditasi. Bapak Ibu madrasah diakreditasi. Kami juga diakreditasi sesuai dengan lembaga pembinanya. Kalau terkait dengan pelatihan-pelatihan, kami diakreditasi oleh lembaga administrasi negara. Terkait dengan programnya, kami juga diakreditasi oleh lembaga-lembaga yang terkait dengan program tersebut. Kami mengadakan pelatihan barang dan jasa, kami diakreditasi oleh LKPP. Kami mengadakan pelatihan arsiparis, kami diakreditasi oleh Arsip Nasional. Kami mengadakan pelatihan pustakawan, kami diakreditasi oleh Perpusnas. Sama dengan Bapak Ibu juga disertifikasi sesuai dengan keahliannya. Itulah kebijakan-kebijakan di bidang pelatihan. Kami membenahi lembaga kami, membenahi WI kami terus melakukan peningkatan diri. Tidak ada lagi WI yang berijazah S1. WI harus S2, S3. Kompetensi di bidang pemanfaatan IT harus mahir, harus bagus, dan tiap waktu tertentu sesuai dengan standar dan secara periodik mereka meningkatkan kemampuan melalui pelatihan-pelatihan jenjang. Dengan pengembangan diri para WI-nya, target-target untuk pemanfaatan alumninya, target kompetensinya, semuanya tadi adalah untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Agama. Sehingga betul-betul apa yang kami lakukan, kami programkan adalah merujuk kepada visi misi Kementerian Agama, dan kami dapat benar-benar hadir untuk meningkatkan kompetensi para peserta pelatihan yang hari ini adalah Bapak Ibu di pelatihan multimedia ini. Setelah pelatihan ini kami masih memfasilitasi, mempunyai program-program yang lain. Kami akan hadir sesuai dengan kebutuhan. Ya. Pelatihan yang kami laksanakan tidak asal comot, tidak asal ingin ini, tapi pelatihan yang kami laksanakan adalah berdasarkan
penelaahan, analisis kebutuhan yang kami sadap, yang kami sedot, yang kami dapatkan dari masukan Bapak Ibu. Minggu yang lalu kami melaksanakan AKP, analisis kebutuhan pelatihan. Kami mengedarkan list via daring kepada seluruh responden kami, meliputi wakil dari kepala madrasah, wakil dari pengawas, wakil dari guru bidang-bidang tertentu, wakil dari kepala kemenag, wakil dari kepala subbagian, wakil dari kepala seksi. Anda membutuhkan pelatihan apa? Kemudian masuklah data ke kami bahwa sebagian besar memerlukan pelatihan ini. Nah, maka tahun 2021 kami akan melaksanakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Sehingga kami tidak sia-sia, tidak mubadir. Kami melaksanakan pelatihan A, ternyata masyarakat membutuhkan pelatihan B. Kami melaksanakan pelatihan C, ternyata masyarakat membutuhkan pelatihan D. Kami tidak menganut seperti itu. Kami menganut pelatihan berbasis kebutuhan peserta. Pelatihan berbasis pada kebutuhan pengguna. Sehingga diharapkan pelatihan-pelatihan yang kami laksanakan mendekati terhadap kebutuhan Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar bahwa Bapak Ibu adalah bagian yang menjadi tugas kami untuk meningkatkan pelatihan dan menjadi bagian tugas kami untuk dilatih dan ditingkatkan potensinya. Siapa selain Bapak Ibu? Selain ASN adalah P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja. Siapa lagi yang dapat hak untuk dilatih? Yaitu para tenaga honorer atau yang biasa disebut dengan non-pegawai, non-ASN. Kemudian yang keempat adalah masyarakat yang melaksanakan tugas fungsi Kementerian Agama. Ini yang jumlahnya banyak sekali. Siapa itu masyarakat yang melaksanakan tugas fungsi Kementerian Agama? Yaitu mereka-mereka yang melaksanakan tugas kemasyarakatan, layanan keagamaan. Contohnya adalah pengurus masjid, imam masjid, takmir masjid, pengurus wakaf, pengurus zakat, guru-guru diniyah, para penyuluh agama non-PNS, itu adalah sumber daya manusia Kementerian Agama yang melaksanakan tugas-tugas Kementerian Agama. Mereka bukan ASN, bukan NPASN, bukan P3K. Kami akan hadir kepada mereka untuk melatih bagaimana mengelola majelis taklim, mengelola madrasah diniyah, mengelola badan amil zakat, lembaga amil zakat, mengelola wakaf agar produktif, bermanfaat, karena semua ini adalah bagian dari tugas-tugas layanan Kementerian Agama. Insya Allah kami akan selalu hadir, bismillah, untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terkait dengan tugas fungsi Kementerian Agama. Sehingga kehadiran pelatihan betul-betul memberikan support yang positif, support yang sesuai dengan tugas fungsi Kementerian Agama. Demikian Bapak Ibu, sebagai pengantar pertemuan, dan sekiranya ada 1-2 hal yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Kami kembalikan kepada moderator. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan kami. Ahlul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi dari Bapak Kepala Bidang, Bapak Profesor Ansori. Kemudian kami buka termin untuk tanya jawab. Tapi sebelumnya mohon maaf, ini peserta sudah kami ingatkan harus aktif. Ternyata hanya terpampang fotonya saja. Ini bukan pelatihan ini. Ada yang tidak sama sekali muncul. Ada yang kadang muncul, kadang tidak. Nah, ini nun sewu, ini mumpung ada kepala balai. Biar profil dari teman-teman sebagai peserta PJJ media pembelajaran ini aktif gitu loh. Nah, kemarin sudah ada konsensus, ada partai integritas, semua harus hadir dan siap. Kalau suara memang kami unmute, tapi ini hanya foto saja. Ada yang nun sewu gambar atap saja itu nun sewu ini. Saya sekaligus
kami sebagai host juga mengamati perilaku Bapak Ibu semuanya ini. Saya memonitor semua. Kami bisa nun sewu ini. Jadi, mumpung ada kepala balai ini, biar wajah-wajah panjenengan ini, ada yang setelah mau selesai muncul juga ada nih di sini nun sewu ini. Ini nun sewu kondisi real ya. Bu Nurusma juga ini nggak pernah hadir ini, nggak ada. Ini nun sewu. Nah, yang lainnya ada yang masuk keluar masuk. Ini Mbak Kori Aryani ibu apa bapak ini? Ibu Pak, Ibu. Ya, tadi sempat orang lain masuk, gambarnya adiknya apa siapa itu. Ya saya ngamati nih dari ada yang gambar atap saja ini, ya non sewu ini. Artinya mengikuti PJJ ini harus hadir, sungguh-sungguh mengikuti, tidak hanya sekedar apa foto dipancangkan atau sekedar nama, tapi betul-betul bisa mengikuti apa arti tugas yang diserahkan panjenengan dan apa arti penyelesaian pekerjaan. Manakala panjenengan tidak betul-betul mengikuti dengan baik. Jadi kami ingatkan sekali lagi, kehadiran jenengan tetap kami perhitungkan untuk penilaian. Baik, ini secara umum. Baik, tadi dari Bapak Kepala Balai sudah baik sekali menyampaikan detail banget apa arti SDM ditingkatkan tidak hanya di kalangan PNS, ternyata di kalangan non-PNS juga ya. Kalau kita cermati itu BDK Semarang tidak hanya melayani pegawai negeri, bahkan hadir untuk negeri. Kalau nggak salah itu semboyannya BUMN, gitu, hadir untuk negeri. Tadi Pak Kepala Balai menyampaikan itu terakhir di akhir acara. Jadi artinya tidak hanya melayani PNS saja, tapi juga non-PNS. Tadi yang swasta, taklim, masjid, zakat, wakaf, dan sebagainya. Semua terlayani. Tapi untuk itu tentunya para peserta harus bisa tampil bagus untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Nah, ini ternyata kalau kita rating ini sebagian swasta, sebagian negeri. Artinya bukan hanya pegawai negeri saja, ternyata sebagian non-PNS. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan beberapa hal oleh Bapak Kepala Balai. Barangkali saya ingin ada yang bisa bertanya, mau bertanya, monggo silahkan ngajak. Saya Pak Nafi. Saya Pak. Pak Hairul, ya ketua kelas. Satu Pak Hairul. Sutarman Pak. Ya, dua Pak Sutarman. Dari mana Pak Tarman? Ya, Kendal Pak, dari Kendal Pak, saya Pak. Tiga siapa? Tiga, biar cepat. Ini tak tinggal nanti biar dia Pak Pausen gitu ya. Yang tiga siapa? Ayo. Ada enggak? Ibu-ibu. Tiga, yang ibu-ibu. Masuk. Enggak ada? Oke, teman pertama kami buka dua saja. Silakan Pak Hairul, silakan. Monggo. Terima kasih pada Pak Nafiuddin dan juga Kepala Balai Diklat Keagamaan. Saya Hairul dari Negeri 5 Lintang, Pak. Barangkali di luar madrasah, tapi saya guru PAI SMP Negeri 5 Lintang. Yang mau saya tanyakan tadi, mimpi besar dari visi ataupun visi Kementerian Agama luar biasa, apresiasi bahwa yang profesional dan handal untuk membentuk anak soleh itu salah satunya. Saya tidak hafal semuanya, Pak. Tapi di lain sisi, kalau kita arti hiburan-hiburan dia itu tantangannya juga luar biasa, tidak sedikit, Pak. Dan bagaimana nanti langkah dari Balai Diklat atau di sini Kementerian Agama untuk menanggulangi itu, karena sekarang dari kecil saja, bayi saja sudah pegangannya HP dan Android, yang mana di situ tidak sedikit informasi yang justru malah merusak dari untuk ke arah anak solehnya itu, Pak. Gitu. Terus juga kami juga punya ada yayasan untuk RAMI dan MTS. Di situ alhamdulillah kalau tadi ada yang dari non PNS, ya, yang dari non PNS kok mau direkrut untuk diberikan diklat, saya sangat mendukung sekali, Pak. Dan terima kasih sekali, mudah-mudahan nanti bisa kami informasikan dan juga bisa mengikuti
sehingga ke depan lebih tertata untuk madrasah kami yang ada di puncak gunung di perbatasan antara Wonosobo dan Kebumen. Itu saja Pak Kepala Balai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hairul Anwar. Yang kedua Pak Sutarman, monggo dari Kendal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala Balai yang saya hormati, Pak Nafiuddin yang kami hormati, ini langsung saja saya mengucapkan terima kasih atas pelatihan-pelatihan yang diberikan dari Balai Diklat, sehingga bisa menambah kompetensi kami semuanya, termasuk di Kendal ini kami menyelenggarakan PKS ini juga alhamdulillah sekitar 200 orang bisa berhasil atas kerjasama dengan Balai Diklat. Yang kedua ini pemanfaatan alumni dari Balai Diklat, terutama yang pelatihan. Ini suara dari rekan-rekan semua yang ikut pelatihan kompetensi kepala madrasah dulu tahun 2018 yang Jawa Tengah. Ini kan belum semuanya termanfaatkan karena antara yang direkrut dengan apa istilahnya penggunaan kepala madrasah itu kan sedikit dibanding kalau di IY itu lulus yang dituju, kalau Jawa Tengah kan bahkan yang dibutuhkan 1, yang diikutkan kan 3, dan yang dipilih pun yang diangkat kan kompetensinya mungkin lulus CAT itu yang ada peringkat yang terbawah, ada yang di tengah, yang justru di atas kurang termanfaatkan. Nah ini kami mohon untuk daya istilahnya pemberdayaan ini biar semua rekan-rekan terwadai, yang berkompeten terwadai, sehingga tidak menimbulkan keresahan di rekan-rekan semuanya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Herman. Monggo Bapak Kepala Balai. Oke. Terima kasih respon baik dari Bapak Ibu peserta. Saya setuju kalau moderator juga ikut ngabsen ya. Kawan-kawan yang tadi hanya ada namanya saja dari awal sampai akhir aja ada nama dan videonya dimatikan. Ya saya husnudzon orangnya ada. Tapi kan kita sekarang lagi zaman keterbukaan. Kita lagi jam pelajaran. Ya tolong jangan hanya videonya dimatikan ya gitu. Jadi ada nama tapi video dimatikan. Ya kan jadi menduga-duga ya gitu. Jangan-jangan videonya dimatikan, laptop dinyalakan, orangnya kemana? Tapi saya husnudzon orangnya lagi memperhatikan. Jadi, terima kasih Pak Nafi, moderator, ikut memantau kehadiran. Dan saya mohon kesungguhan. Kami tadi di awal sampaikan bahwa pendaftar untuk mengikuti kegiatan ini berantri-antri dan berlipat-lipat. Bapak Ibu, alhamdulillah terwadahi mengikuti kegiatan ini. Jadi sudah menggagalkan sekian orang. Jangan sampai kesempatan ini kemudian diabaikan. Jadi tolong ikuti sebaik-baiknya. Matur nuwun. Kami coba memberikan penjelasan atau respon yang tadi yang terakhir ya, pemanfaatan alumni. Yang tadi Bapak dari Kendal, betul, antara Jogja, Jawa Tengah, betul memang. Jogja, betul-betul jumlah calon kepala madrasah disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga tidak terjadi sisa-sisa atau kuota berlebih. Kemarin pada waktu kami ada acara pembukaan kegiatan analisis kebutuhan pelatihan, kami dengan Pak Kepala Kanwil dan Kepala Kanwil Bapak Musta'in Ahmad hadir. Salah satu yang kami sampaikan dan rekomendasi dari forum itu adalah mohon kepada Bapak Kepala Kanwil sebagai pejabat pembina kepegawaian di tingkat provinsi dan juga menjadi pejabat pengambil kebijakan Kementerian Agama di tingkat provinsi agar memperhatikan, ya, artinya agar memperhatikan terkait dengan pemanfaatan alumni. Jadi Pak dari Kendal tadi sudah kami sampaikan. Kemudian pada waktu pertemuan sebelumnya kami dengan Pak Kepala Kanwil, audiensi di kantor beliau, juga kami sampaikan tentang pemanfaatan alumni tersebut. Dihadiri oleh Pak Kepala Kanwil, ada Pak Kabak TU. Insya Allah ke depannya ketika melaksanakan rekrutmen calon, mungkin akan lebih
selektif lagi supaya tidak terjadi penumpukan yang belum terangkat tersebut. Terima kasih dan sebatas kemampuan kami sudah menyampaikan 2 kali di forum audiensi dan forum analisis kebutuhan pelatihan. Yang kedua, yang tadi dari Pak Khairul, betul kami juga memfasilitasi, tanggung jawab kami juga adalah melaksanakan pelatihan terhadap non-ASN, para Bapak Ibu yang punya tugas pengabdian luar biasa, mengurus madrasah diniyah, mengurus Raudhatul Atfal, mengurus pondok pesantren. Jadi setahu saya Kanwil Jawa Tengah juga sudah memprogramkan untuk melaksanakan pelatihan guru-guru diniyah se-Jawa Tengah. Tentu tidak semuanya ya, karena banyak sekali perwakilan dari masing-masing kabupaten yang diharapkan setelah pelatihan dia bisa berbagi, bisa menularkan kepada kawan-kawannya di kabupaten tersebut. Kami juga kemarin ada 2 angkatan, guru di Tegal kemarin ada, insya Allah di tempat lain juga ada. Jadi kami, para guru-guru Raudhatul Atfal, kami latih juga bagaimana meningkatkan pemanfaatan IT, pemanfaatan multimedia, pemanfaatan pengetahuan untuk lebih update terhadap perkembangan pendidikan anak. Insya Allah pada saatnya yang di Pak Khairul sampaikan juga akan bisa terakomodir. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa bersama-sama atau terwakili untuk unsur-unsur para pengabdi masyarakat di bidang layanan keagamaan. Itu adalah pejuang-pejuang terdepan yang ikhlas lillahi ta'ala, tidak dapat gaji pun sedapatnya kalau ada yang urunan, ada yang infak, ada yang syahriah. Itu insya Allah Bapak Ibu sedang berkomunikasi dengan komunitas guru-guru di kabupaten tersebut, dikumpulkan, nanti kami bisa hadir ke sana, WI-nya, apakah melalui PJJ atau hadir langsung, kita bicarakan. Bapak buat proposalnya. Ya, jadi forum kerjasama Raudhatul Atfal kabupaten mana? Banyak gurunya itu. Nah, kemudian asal mau pelatihan dengan kami siapkan fasilitas untuk wideiswaranya. Nanti ada proposalnya, ada SOP-nya, ada standarnya, ada ketentuannya, kita bersama-sama. Kemudian tantangan terhadap percepatan alih informasi IT yang saat ini dikelola dengan baik, juga ada efek-efek negatifnya. Kembali, menurut saya adalah kembali kepada kekuatan dan ketahanan keluarga. Ya. Karena yang paling dekat dengan anak, ya keluarga. Yang paling dekat dengan anak kita yang usia-usia seperti itu adalah keluarga. Sebenarnya di negara-negara yang menciptakan HP sendiri, HP tidak semuanya dipakai untuk fasilitas seperti yang di sini. Orang yang sangat sibuk pun bisa jadi HP-nya adalah standar yang tertinggi. Di negara pencipta HP, di sana dibikin klaster-klaster. HP untuk TK hanya bisa untuk telepon orang tuanya untuk memanggil, menjemput. HP untuk anak SD hanya diprogramkan untuk bisa kalkulator sama untuk mencari brosur-brosur yang sudah diseleksi agar tidak ada artikel-artikel yang tidak sesuai dengan usianya. Sementara di kita loss, generasi loss ya, semuanya bisa. Itu bahaya sekali. Apalagi kalau memanfaatkan wifi-nya itu numpang-numpang di luar rumah itu lebih tidak terkendali. Numpangnya malah justru numpang di wifi-nya masjid gitu. Karena sekarang masjid juga ada wifi-nya. Diretas kodenya dipakai orang yang tidak benar. Jadi penanggulangannya adalah ketahanan keluarga. Bagaimana ketahanan keluarga adalah melalui pendidikan keluarga. Kami hadir melalui majelis-majelis taklim adalah tangan terdepan Kementerian Agama yang membantu mendidik lingkungan, mendidik keluarga, mendidik masyarakat. Kuang pusakum wahlikum naron. Kementerian hadir melalui bimas-bimas agama, melalui pembinaan majelis taklim, pembinaan dai-dai, pembinaan
para guru ngaji, pembinaan, para majelis taklim, para imam. Jadi luas sekali tugas Kementerian Agama ini. Dan itu semua membutuhkan kerjasama dengan semua insan yang beragama. Ketika kita semua beragama dan punya tanggung jawab keagamaan, tanggung jawab untuk mengabdi pada Allah, pengabdiannya adalah kepada umatnya, insya Allah umat Indonesia ini akan menjadi umat yang beragama, yang Islamnya kafah, selamat fid dunya wal akhir. Amin. 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 Sip. Oke. Baik. Ini kelihatannya waktunya sudah melebihi kuota, tapi tidak mau hari ini. Saya kira untuk pertanyaannya, saya kira cukup ya. Apa ada satu lagi? Sudah dua. Ya, sudah cukup ya saya kira ya Bapak Ibu ya. Oke, kami ingatkan Bapak Ibu, jangan dulu ya. Kalau mengikuti diklat masjid ini, media pembelajaran harus aktif dan videonya hidup. Jangan gambar dipajang, foto dipajang atau hanya sekedar ramah. Apalagi foto pakai peci, pakai kerudung ternyata gambar mati. Saya amati betul itu. Atau pakai mukena, tapi orangnya nggak goyang-goyang. Nah ini berarti foto ini. Nah ini nun sewu. Jadi akan saya absen setiap kali hadir. Nanti itu menyangkut penilaian juga. Ya, nun sewu ini mumpung ada kepala balai. Saya laporan sekali lagi. Jadi untuk berikutnya, tolong Bapak Ibu, komitmen awal jangan makan, tapi kalau minum boleh. Tapi jangan sambil yang lain. Kalau mengikuti pendidikan diklat ini sebetulnya pendek sekali waktunya. Durasinya paling banyak 2 jam. Kalau bidasar mengikuti diklat di pusat, itu waktunya dari pagi hari jam 8 sampai sore hari jam 5, bahkan malam. Nah, jedanya waktu istirahat, duhur, asar, hanya sholat saja. Setelah itu langsung main lagi. Kalau Bapak Ibu paling 1 jam 2 jam. Makanya tolong, waktu yang pendek itu dimanfaatkan seoptimal mungkin. Karena tadi seperti Pak Kepala Balai menyampaikan, banyak yang ingin ikut pelatihan seperti ini. Tidak hanya ASN, tapi non-ASN malah juga lebih utama. Karena panjenengan juga sebagai pelayan masyarakat. Tadi Pak Kepala menyampaikan hadir untuk negeri. Saya ingat semboyan BUMN itu tidak hanya mengatasi masalah, banyak masalah gitu ya. Ya mana Pegadaian, tapi Kementerian Agama itu ternyata menangani dari BUMN sampai ke yang lain. Artinya belajar itu sepanjang hayat, to live together. Artinya semua komponen kita tangani. Nah, ini kesempatan emas Bapak Ibu yang dari berbagai unsur, entah swasta, negeri, entah guru, entah pelayan masyarakat dan seterusnya, apa namanya, itu Kementerian Agama siap untuk melayani semua. Saya kira begitu Bapak Kepala Balai ya. Kurang lebih kalau kita berpanjang lebar, saya kira kami cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, jangan lupa tadi untuk membuat grup sama sekretaris biar nanti segera bisa menyelesaikan LK02. Itu ya. Mau konfirmasi dulu sama Pak Kowi Pak, biar pesertanya yang positif berapa gitu. Cepatnya saja. Ya Pak Yatno, pokoknya kita positifkan besok siang sudah terbentuk Pak Yatno. Oh iya. Oke. Makasih. Nah, sekarang kita off dulu, udah sore ya. Terima kasih Pak Karman. Assalamualaikum. Off dulu semua. Monggo. Lihat saja. Silakan. Matur nuwun.